Pertempuran Yarmuk oleh beberapa sejarawan disebut sebagai pertempuran yang sangat penting dalam sejarah dunia. Romawi sebagai salah satu kekuatan besar dunia saat itu dapat diusir keluar dari Suriah. Islam sebagai sebuah agama, sebuah komunitas dan sebagai sebuah ideologi menjadi tersebar di luar Jazirah Arab dan kemudian menyebar ke Asia Kecil, Kaukasus, Persia, dan India. Pertempuran Yarmuk juga adalah salah satu kemenangan paling gemilang Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dan memperteguh reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian di abad pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Pertempuran Yarmuk oleh beberapa sejarawan disebut sebagai pertempuran yang sangat penting dalam sejarah dunia. Romawi sebagai salah satu kekuatan besar dunia saat itu dapat diusir keluar dari Suriah. Islam sebagai sebuah agama, sebuah komunitas dan sebagai sebuah ideologi menjadi tersebar di luar Jazirah Arab dan kemudian menyebar ke Asia Kecil, Kaukasus, Persia, dan India. Pertempuran Yarmuk juga adalah salah satu kemenangan paling gemilang Panglima Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an dan memperteguh reputasinya sebagai salah satu komandan militer dan kavaleri paling brilian di abad pertengahan. Romawi sebagai satu-satunya kekuatan di Mediterania Timur telah dipermalukan oleh orang-orang Arab. Jazirah Arab yang selama berabad-abad tidak diperhitungkan untuk dikuasai baik oleh Romawi maupun oleh Persia, kini muncul satu kekuatan yang akan mengusir kekuasaan Romawi di Suriah. Romawi tidak ingin kehilangan Suriah, khususnya Damaskus, yang merupakan titik akhir perdagangan dari timur ke barat. Setelah mengalami kekalahan beruntun menghadapi pasukan Islam, Romawi ingin mendesak pasukan Islam kembali ke Jazirah Arab dan mengembalikan supremasinya atas Suriah. Heraklius telah menyiapkan 5 rombongan pasukan dalam jumlah besar menghadapi pasukan Islam di bawah pimpinan Bahan dan bertekad mengusir pasukan Islam kembali ke Jazirah Arab. Romawi yang memiliki keunggulan jumlah pasukan berencana mengepung pasukan Islam. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengusulkan agar memindahkan pasukan ke selatan di posisi yang lebih menguntungkan, agar sisa-sisa pasukan dan bala bantuan yang akan tiba segera bergabung. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an menerima usulan ini dan segera memindahkan pasukan ke selatan. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu mengusulkan agar memindahkan pasukan ke sebelah timur dataran tinggi Sungai Yarmuk. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an selaku komandan seluruh pasukan Islam menyerahkan kepemimpinan kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Sementara pasukan Romawi mengikuti mereka dari belakang. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an mengirim pesan kepada khalifah di Madinah agar mengirim bantuan pasukan. Lokasi pertempuran akan berdampak terhadap jalannya pertempuran. Dataran Yarmuk sebagian besar berupa dataran bergelombang dihiasi dengan bebatuan. Sungai Yarmuk, Sungai Rokad, Sungai Alan dan Sungai Harir
menopang dataran Yarmuk dengan ngarai yang dalam dan tebing yang curam. Dataran berumput menawarkan makanan ternak yang cukup dan mata air untuk memasok kedua pasukan. Kaisar mengutus Bahan untuk bernegosiasi menawarkan upeti dan makanan kepada pasukan Islam agar kembali ke Jazirah Arab dan akan datang kembali tahun berikutnya. Sementara bala bantuan tentara dari Madinah tiba dan bergabung bersama pasukan inti. Bahan kemudian maju meminta untuk bernegosiasi dengan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Kata-kata yang dikeluarkan Bahan telah merendahkan pasukan Islam dengan menganggap pasukan Islam adalah orang-orang Arab Badui yang miskin dan lapar. Bahan kemudian menawarkan makanan dan emas kepada pasukan Islam agar meninggalkan Suriah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu tidak terkesan dengan ucapan Bahan. Sebaliknya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu memberikan jawaban, "Bukan kelaparan yang membawa kami ke sini." Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu meminta jenderal Armenia itu untuk memeluk Islam dan akan ada perdamaian. Dan menambahkan, jika tidak mau menerima Islam, hanya ada perang di antara kita, dan kamu akan menghadapi orang-orang yang lebih mencintai kematian, seperti kalian mencintai kehidupan. Dengan marah, Bahan berkata, "Jangan mencoba mengambil tanah kami, kalian akan dikalahkan." Dan negosiasi pun berakhir. Bahan mengatur pasukannya memanjang mengikuti sungai Alan, membentang ke kota Jabia di utara. Bahan menempatkan infanteri Slavik di sayap kiri dipimpin oleh Kanatir, seorang pangeran Slavia. Gassania di sektor tengah dipimpin oleh Jabalah. Darian memimpin pasukan Armenia. Gregory memimpin infanteri Yunani berada di sisi kanan. Dikatakan legiun terakhir Romawi, Makedonia V berada di bawah komando Gregory. Para pemanah bercampur dengan infanteri. Kontingen kavaleri masing-masing mendukung 4 divisi infanteri. Jumlah pasukan Romawi sekitar 60 hingga 80 ribu prajurit. Ada pendapat yang mengatakan pasukan Romawi sebanyak 100 ribu prajurit. Pendapat ini sulit diterima mengingat 10 tahun sebelumnya Romawi berperang melawan Persia. Heraklius berkeliling Balkan untuk mengumpulkan tentara. Heraklius juga menjalin ikatan keluarga dengan Gokturk untuk memperoleh bantuan tentara menghadapi Persia. Menurut pendapat tersebut, jumlah tentara sebesar 100 ribu sangatlah berlebihan. Di hadapan pasukan Romawi, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu membentangkan pasukan infanterinya menyesuaikan dengan panjang barisan pasukan Romawi. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berada di sayap kanan, Surahbil bin Hasanah dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhuma berada di tengah, dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berada di sebelah kiri dengan pasukan infanteri bercampur pemanah. Kavaleri disiapkan untuk mencegah penerobosan, sementara komandan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memimpin kavaleri cadangan yang dipilihnya sendiri. Pasukan Islam berkekuatan sekitar 30 hingga 40 ribu prajurit. Pagi hari saat matahari terbit, kedua pasukan saling berhadapan. Seorang prajurit Islam maju menantang prajurit Romawi dalam duel senjata 1 lawan 1. Pasukan Islam ingin menunjukkan keterampilan memainkan senjata kepada prajurit Romawi dalam duel senjata. Duel senjata 1 lawan 1 juga sebagai satu taktik perang psikologis untuk menaikkan atau menurunkan semangat tempur prajurit kedua belah pihak. Tentara Islam yang maju berduel dapat membunuh setiap prajurit Romawi. Siang harinya, Bahan memerintahkan pasukannya untuk maju, memaksa Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu merentangkan pasukannya mengikuti panjang pasukan Romawi. Semakin dekat dengan pasukan Islam, Bahan memerintahkan sepertiga pasukannya untuk maju menyerang. Serangan ini tidak intensif, hanya untuk mengukur sejauh mana kekuatan pasukan Islam dan untuk menentukan titik lemah pasukan Islam. Bahan terkejut dengan tekad pasukan Islam mempertahankan barisan mereka. Bahan mengamati ngarai di selatan pasukan Islam membatasi manuver kavaleri pasukan Islam, sementara di utara sangat terbuka, dan hal ini diketahui oleh komandan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an yang datang merapat dengan pasukan kavaleri cadangannya. Hari mulai sore, Bahan memerintahkan pasukannya untuk kembali ke posisi semula. Pada malam harinya, para komandan Islam bermusyawarah menyerang pasukan Romawi secara frontal
yang memiliki jumlah pasukan besar dan lebih lengkap sangat berbahaya, dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar, terutama menghadapi kavaleri berat Romawi. Hari kedua, Bahan bertekad memerintahkan semua pasukan Romawi maju menyerang pasukan Islam. Bahan merencanakan membuat kejutan dengan melakukan serangan di saat pasukan Islam menunaikan sholat subuh. Namun hal ini sudah diantisipasi oleh Komandan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang memerintahkan membangun pos penjagaan di depan menunggu serangan dari pasukan Romawi. Pada saat pasukan Islam selesai menunaikan sholat subuh, terdengar gemuruh pasukan Romawi mendekat pasukan Islam. Bahan mempunyai rencana untuk menyergap pasukan Islam yang tidak siap. Tetapi hal ini yang ditunggu oleh pasukan Islam. Gerak maju pasukan Romawi disambut oleh pasukan yang berjaga di pos terdepan. Meski kehilangan unsur kejutan, dengan penuh percaya diri, Bahan memerintahkan pasukan Romawi untuk terus maju. Bahan hendak memberikan tekanan pada pusat pasukan Islam dan melanjutkan serangan pada dua sisi kiri dan kanan. Pasukan Islam di sisi kiri dan kanan terus memberikan perlawanan. Qanatir dengan kekuatan penuh menyerang sisi kanan pasukan Islam. Serangan balik infanteri Islam menghambat gerak maju pasukan Romawi. Tetapi Qanatir terus memberikan tekanan pada sayap kanan sehingga pasukan Islam mundur kembali ke kamp. Wanita Islam yang berada di kamp berkumpul, kemudian mereka merangsek maju di tengah pertempuran. Para wanita muslimah mengikat kaki unta mereka untuk memberikan perlindungan tambahan. Perjuangan putus asa terjadi ketika pasukan Romawi di bawah komando Qanatir tidak mampu mengusir pasukan Islam yang berjuang dengan gigih. Kavaleri Qanatir terhenti, kuda-kuda mereka tidak mau menuruti perintah penunggangnya karena mencium bau unta yang agresif. Banyak penunggang kuda Romawi terjatuh dari pelana mereka. Terdapat celah antara pasukan Romawi pimpinan Qanatir yang berada di sayap kiri dan pasukan yang berada di tengah, dan hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu memberikan komando agar Amr bin Al-As radhiyallahu anhu segera memerintahkan pasukan kavaleri untuk menyerang dari arah utara. Dengan dukungan kavaleri, Amr bin Al-As radhiyallahu anhu memerintahkan semua pasukan yang berada di bawah komandonya untuk serentak maju. Serangan dari tiga arah memaksa Qanatir untuk segera mundur ke barisan utama Romawi. Dengan pasukan kecil, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu berhasil memukul mundur pasukan Qanatir. Infanteri Slavik adalah pasukan yang sangat berpengalaman, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari kejaran pasukan Islam dan mundur teratur menuju barisan utama Romawi. Tetapi pertempuran di sayap kiri pasukan Islam lebih serius. Infanteri Gregory dan kavaleri berat Romawi menyerang pasukan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beberapa ratus pasukan Yazid bin Abi Sufyan telah dialihkan ke sayap kanan menahan serangan pasukan Qanatir. Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dengan pasukan yang telah berkurang terdesak dan mundur menuju ke kamp. Kaum muslimah yang berada di kamp melempari pasukan Islam dengan batu dan menyuruh mereka terus bertempur. Beberapa dari wanita muslimah ada yang maju ke medan perang. Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu akhirnya dapat mengatur kembali barisannya dan terus maju bertempur. Melihat situasi sayap kiri yang terdesak, komandan pasukan Islam memerintahkan kavaleri di bawah pimpinan Dirar bin Al-Azwar radhiyallahu anhu mengganggu pusat pasukan Romawi agar tidak memberikan bantuan kepada pasukan Gregory yang terus mendesak sayap kiri pasukan Islam. Dirar bin Al-Azwar dapat membunuh Dirian, komandan pasukan Armenia. Melihat pasukan sayap kiri yang terdesak, Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu segera memberikan komando kavaleri cadangan untuk bergerak membantu pasukan sayap kiri. Manuver pasukan Islam yang sangat cepat memberi kesan kepada pasukan Romawi seakan mereka sudah terkepung dan tentu saja merusak moral mereka. Komandan Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu yang telah berhasil menstabilkan sayap kanan pasukan Islam datang membantu pasukan sayap kiri, memberi pukulan telak pada divisi infanteri Gregory. Orang-orang Romawi mundur di bawah tekanan dengan banyak korban yang luka berat. Sore harinya kedua pasukan kembali ke kamp masing-masing. Kehilangan seorang komandan pasukan menjadi pukulan berat bagi Bahan
dan kecepatan serangan balik pasukan Islam membuka kelemahan rencananya dan memaksanya mengubah taktik. Hari ketiga, pertempuran dilanjutkan. Pasukan Romawi kembali maju menyerang barisan Islam. Namun kali ini fokus bahan pada sisi kanan, di mana kavaleri Romawi berhasil memberikan banyak kerusakan pada pertempuran hari kedua. Pertempuran sengit terjadi ketika kavaleri Romawi berhasil menyerang satuan-satuan ringan pasukan Islam. Divisi Amr bin al-As radhiyallahu anhu terdesak, diikuti oleh divisi Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhu. Namun demikian terdapat celah antara divisi Ghassaniyah, pimpinan Jabalah dan pasukan Romawi. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu. Akhirnya Amr bin al-As dapat menstabilkan pasukannya dan terus terlibat dalam pertempuran. Demikian pula dengan Surahbil bin Hasanah, kembali dapat mengatur barisan pasukannya. Pertempuran menjadi pertumpahan darah ketika pasukan Ghassaniyah mendapat pukulan telak dan melarikan diri dengan barisannya yang kocar-kacir. Keesokan harinya, pertempuran memasuki hari keempat. Bahan tetap pada rencananya yang sama, pasukan Slavia pimpinan Qanatir maju menyerang divisi Amr bin al-As radhiyallahu an. Divisi Ghassaniyah yang kini diperkuat oleh pasukan Armenia pimpinan Bahan maju menyerang pasukan Surahbil bin Hasanah radhiyallahu an. Pasukan Islam mengalami kesulitan mendapat serangan pasukan Romawi, terutama Katafrak Romawi yang terkenal sangat tangguh. Pasukan Islam merasa khawatir jika pasukan Romawi melakukan serangan secara serentak. Kavaleri pasukan Islam tidak bisa menahan serangan secara bersamaan di kedua sisi. Untuk mencegah bencana yang terjadi, komandan pasukan Islam memerintahkan Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhuma menahan gerak maju pasukan Romawi agar tidak terjadi serangan total pasukan Romawi. Khalid bin al-Walid radhiyallahu an segera melihat celah antara pasukan Amr bin al-As dan Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhuma ketika pasukan keduanya mendapat tekanan pasukan Romawi. Momentum ini segera dimanfaatkan oleh Khalid radhiyallahu an. Sementara pada sisi kiri, Bahan memerintahkan pasukan pemanah berkuda untuk menyerang pasukan yang dipimpin Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Mendapat rentetan panah dari pasukan berkuda Romawi, banyak yang terluka dan gugur, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu an yang terkena panah di matanya. Hari itu dikenal sebagai hari kehilangan mata. Pasukan Abu Ubaidah bin al-Jarrah dan Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma mundur keluar dari jangkauan anak panah musuh. Sementara di sisi kanan, Amr bin al-As radhiyallahu an berhasil menahan serangan divisi Qanatir. Khalid bin al-Walid dan Surahbil bin Hasanah radhiyallahu anhuma menekan pasukan Ghassaniyah pimpinan Jabalah. Divisi Ghassaniyah meski berperang dengan semangat tinggi, setelah mendapat pukulan keras akhirnya mundur. Gregory memerintahkan infanterinya untuk terus maju setelah melihat pasukan Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhuma mundur setelah mendapat rentetan serangan anak panah Romawi. Melihat pasukan Islam mundur, kaum muslimah mengambil senjata mereka dan maju ke medan pertempuran. Melihat kaum muslimah ikut bertempur, memberikan inspirasi dan menaikkan moral pasukan Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Beralih ke sisi kanan, pasukan Romawi akhirnya mundur setelah beberapa lama bertempur dan sisa pasukan Armenia pun ikut mundur. Pasukan Islam banyak mengalami kerugian pada pertempuran hari keempat, khususnya pada sayap kiri pimpinan Yazid bin Abi Sufyan dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhuma. Namun demikian pasukan Islam berhasil menahan gempuran pasukan Romawi. Hari berikutnya Bahan mengirim utusan meminta gencatan senjata. Beberapa komandan pasukan Islam menerima gencatan senjata, sementara yang lain berpendapat banyak tentara yang terluka memberi waktu istirahat untuk merawat tentara yang terluka. Komandan Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu mendengarkan semua pendapat mereka, kemudian berdiri dan berkata, 4 hari pertempuran telah menguji semangat kita. Sekarang saatnya bukan untuk mengakui, tetapi saatnya untuk menentukan. Dia berpendapat
Strateginya adalah bertahan, melemahkan musuh dan kemudian menyerang balik. Sekarang tentara Romawi sedang kelelahan dan Bahan sedang mengulur waktu untuk meningkatkan moral pasukannya. Sekarang saatnya menyerang, tidak akan ada perdamaian. Malam harinya Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memeriksa pasukan. Banyak tentara yang mengalami luka, meski demikian semangat bertempur tidak pernah goyah. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memerintahkan 500 kavaleri pimpinan Dirar bin Al-Azwar menjaga jembatan penyeberangan sebagai jalur komunikasi pasukan garis depan dengan kamp mereka. Perlawanan telah dimulai. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an juga telah memerintahkan sebagian kavalerinya untuk bersembunyi di turunan bukit menunggu perintah untuk menyerang. Pasukan kavaleri ini nantinya akan muncul saat suasana perang mulai berkecamuk. Pagi harinya saat matahari terbit, sosok tinggi besar keluar dari barisan Romawi. Dia adalah Grigori, komandan sayap kanan Romawi yang terkenal sangat tangguh. Tantangannya dijawab oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an adalah komandan seluruh pasukan Islam. Sebelum dia melangkah, dia berkata kepada Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, jika dia tidak kembali, komandan pasukan Islam dipegang oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an sampai ada keputusan dari khalifah di Madinah. Kedua prajurit berhadapan, saling tatap dan mengukur jarak tebasan pedang. Seketika Grigori berbalik memacu kudanya ke arah pasukan Romawi. Trik ini sudah dipahami oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. Dan seketika dia berbalik menebaskan pedangnya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an menunduk, kemudian menebaskan pedangnya ke leher Grigori. Pedangnya terlepas dan Grigori tersungkur dari kudanya sudah tidak bernyawa. Beberapa saat kemudian Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memerintahkan pasukan Islam untuk maju menyerang pasukan Romawi. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an merentangkan pasukannya seperti sebelumnya, menempatkan sebagian kavaleri di belakang infanteri. Pasukan Islam mulai bergerak maju ke arah pasukan Romawi. Pasukan Romawi takjub dan tidak percaya dengan kenyataan ini. Padahal beberapa hari bertempur, pasukan Islam mengalami kerugian, tetapi masih tetap bersemangat, bahkan maju mendekati pasukan Romawi. Pasukan Islam mendapat tekanan yang sangat kuat. Saat pasukan Romawi berhasil menahan serangan pasukan Islam, Khalid bin Al-Walid dengan pasukan kavalerinya muncul di belakang pasukan Romawi. 8.000 penunggang kuda bergerak menuruni bukit menuju pasukan Romawi, tepat berada di belakang mereka. Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an memerintahkan pasukannya untuk memacu kudanya dengan cepat. Waktu sangat berharga yang akan menentukan jalannya pertempuran. Bahan melirik ke sebelah kiri, kepulan debu pertanda tidak baik. Dia memerintahkan kavaleri Romawi untuk menahan serangan, tetapi sudah terlambat. Pasukan infanteri Romawi menjadi santapan empuk kavaleri Islam. Kavaleri Islam menyerang siapapun yang mengenakan jubah berwarna merah. Kuda-kuda pasukan Islam maju, berputar dan bergerak ke segala arah, mengacaukan pasukan Romawi. Jabalah dan pasukan Ghassaniyahnya melarikan diri. Tetapi saat mereka mencapai jembatan penyeberangan, Dirar bin Al-Azwar dengan 500 pasukannya telah menunggu mereka. Jembatan telah ditutup. Pasukan Ghassaniyah masing-masing menyelamatkan diri mereka. Qanatir bertempur dengan penuh semangat, tetapi karena mereka terkepung dan tidak ada peluang. Pasukan Romawi kocar-kacir dan tidak punya pilihan lain. Banyak yang menceburkan diri ke dalam tebing yang sangat dalam, berusaha menyelamatkan diri dari tebasan pedang kaum muslimin. Katafrak Romawi tidak mampu menahan serangan kavaleri ringan pasukan Islam, dan mereka melarikan diri meninggalkan pasukan infanteri. Bahan berteriak berusaha mengatur kembali pasukannya, tetapi sia-sia. Hari itu pasukan Romawi benar-benar hancur, dibuat tidak berdaya oleh pasukan Islam yang berjumlah sedikit. Semua pasukan Romawi mati karena tebasan pedang pasukan Islam atau karena melompat dari atas tebing yang dalam. Hari yang bersejarah, pasukan Romawi terusir dari Suriah, Biladis Syam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.